may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayah bunda, sahabat-sahabat Majelis Kalam, kajian malam yang diselenggarakan oleh Wakaf Peradaban Internasional dan di bawah naungan PPA Institute, Pola Pertolongan Allah, lembaga training, kajian kembali kepada Allah, mengajak orang-orang untuk mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Dan Alhamdulillah ya bunda, sahabat-sahabat semuanya, acara ini juga disupport oleh Miracle Gold. Emas murni ya 24 karat untuk sebagai instrumen investasi bagi kita. Ayah bunda, sahabat-sahabat semuanya, bagaimana nih kabarnya pada malam hari ini? Alhamdulillah, Irgi senang bisa kembali membersamai ayah bunda dalam kajian kalam. Sehat ayah bunda? Boleh di chat di kolom komentar apabila kabarnya baik, silahkan ucapkan Alhamdulillah. Kalau misalnya Alhamdulillah ala kulli hal qadarullah sedang kurang baik, silahkan ucapkan qadarullah atau Alhamdulillah ala kulli hal. Ayah bunda, sahabat-sahabat Majelis Kalam, di malam hari ini insya Allah kita akan kembali ya mencas iman karena yang namanya manusia itu naik turun imannya. Kalau misalnya tidak dicas akan turun, kalau misalnya dicas maka akan terus naik insya Allah. Semakin istiqomah di jalan Allah dan juga insya Allah semakin bagus atau semakin baik ibadahnya. Alhamdulillah ya Bunda, dari kolom komentar baru satu orang, ada Bunda Zainab dari Tasik. Alhamdulillah, Masya Allah, sehat. Silahkan ayah bunda yang bisa merespon di kolom komentar. Alhamdulillah, Masya Allah Bu Saprani, Masya Allah, Alhamdulillah, sehat juga ya. Silakan ayah bunda yang sudah hadir dari mana aja nih, boleh di chat di kolom komentar. Irgi lihat masih 20 partisipan ya, 23 orang admin dan 20 ayah bunda ya. Ayah bunda boleh di chat di kolom komentar yang hadir dari mana aja. Binjai hadir, Masya Allah. Alhamdulillah. Bu Vivi Katili dari Rawamangun ya, kalau tidak salah. Betul, Masya Allah. Alhamdulillah. Dari Rawamangun. Alhamdulillah istiqomah ya Bu Vivi. Masya Allah. Dari mana lagi nih bunda-bunda yang sudah hadir? Silahkan ayah bunda boleh di chat di kolom komentar. Kita absen-absen terlebih dahulu. Alhamdulillah. Binjai hadir. Bunda Lucy. Masya Allah. Kang Puja. Sepertinya ini saya kenal. Dari PPA juga nih, Masya Allah, Alhamdulillah. Ustadz Irgi sehat, Alhamdulillah, sehat Kang Puja. Kang Puja sehat ya beserta keluarga, Masya Allah, Alhamdulillah. Silahkan yang lainnya boleh ya. Pontianak hadir, Masya Allah. Pak Hashim, Masya Allah, Alhamdulillah. Barakallah, barakallah, Alhamdulillah. Ya Bunda, silahkan. Yang mau absen-absen, silahkan. Insya Allah Irgi sebutkan nih dari daerah mana. Ayah Bunda, sahabat-sahabat semuanya, tema pada malam hari ini itu sangat-sangat menarik. Meskipun ayah bunda ya, Masya Allah yang baru hadir 23 partisipan, mari kita sama-sama share ya, share kembali kajiannya di status WA-nya, status Instagram. Alhamdulillah Diki sudah share ke media sosial. Dan juga ya bunda silahkan share juga nih kepada keluarga, saudara, teman-teman, kerabat, teman kerja, silahkan di-share. Karena tema pada malam hari ini yaitu Science of Happiness, Masya Allah. Apa itu? Tanda kebahagiaan. Ataupun ayah bunda bisa memaknai ya. Insya Allah kita sama-sama bareng, belajar bareng. Karena setiap orang itu pengen bahagia, betul ya ayah bunda ya? Setiap orang itu pengen bahagia, tidak mau sengsara ya. Di dunia ini maupun nanti di akhirat tidak mau. Apa tanda kebahagiaan bagi seorang hamba ini? Insya Allah kita akan sama-sama belajar. Silahkan ayah bunda.
Irgi insya Allah nih share-share lagi kepada keluarga tercinta, keluarga yang disayangi, silahkan. Mari kita sama-sama share terlebih dahulu ya, insya Allah. Semoga akan menjadi tambahan pahala bagi kita semuanya. Ya, mari kita share-share layarnya, kemudian juga link kajiannya, silahkan. Insya Allah malam hari ini akan dibersamai oleh Ustadz Zulfikarullah. Beliau adalah salah satu trainer PPA Institute dan juga pengisi majelis taklim di berbagai daerah, di perusahaan, di sekolah, dan juga di tempat-tempat yang insya Allah membutuhkan ilmu, tauhid, dan juga sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau adalah dai ya, salah satunya di PPA Institute yang pernah syiar ke Amerika Serikat, Masya Allah. Maka dari itu ayah bunda ini kesempatan emas bagi kita untuk belajar, belajar mendekatkan diri kepada Allah melalui tanda-tanda kebahagiaan. Apa itu tanda-tanda kebahagiaan yang akan dibahas oleh Gurunda? Nah, insya Allah kita tunggu. Kita tunggu Gurunda kita mempersiapkan link kajiannya, laptopnya, karena beliau baru selesai melaksanakan sholat Isya. Baik, ayah bunda, sahabat-sahabat semuanya, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah membuka dengan Al-Fatihah, mari kita sama-sama ayah bunda, sahabat-sahabat majelis kalam, kita doakan keluarga kita, orang tua kita, ayah dan ibu kita, baik yang ada maupun yang telah tiada, yang telah menunggu kita di alam yang berbeda, dan juga kita doakan kepada guru kita yang telah menjadikan kita lebih baik dari sebelumnya, dan juga kita doakan ya saudara-saudara kita di Palestina. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ajmain amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, semoga ya Allah siapapun yang hadir pada malam hari ini ya Allah, ayah bunda di majelis kalam, kajian malam, wakaf peradaban internasional ya Allah, ayah bunda yang hadir, sahabat-sahabat yang hadir pada malam hari ini, menyempatkan waktunya, di sela kesibukannya, di sela aktivitasnya ya Allah, di sela mendidik anak-anak, di sela mencari nafkahnya ya Allah, semoga Engkau senantiasa terus berkahi umurnya ya Allah, berkahi usianya ya Allah, berkahi rezekinya ya Allah, hartanya ya Allah, lipat gandakan ya Allah ya Rahman ya Rahim. Semoga ayah bunda yang hadir pada malam hari ini menjadi orang-orang yang senantiasa terus bisa berwakaf, berwakaf yang nominalnya itu besar, yang nominalnya itu konsisten ya Allah, seperti ya Allah pendahulu kami Utsman bin Affan radhiyallahu an ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, siapapun yang hadir pada malam hari ini ya Allah, yang mempunyai amanah, semoga segera Engkau lunaskan ya Allah. Semoga amanahnya segera diselesaikan ya Allah dengan pertolongan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, siapapun yang hadir pada malam hari ini, ayah bunda yang sudah berkeluarga ya Allah, senantiasa terus diberikan kesehatan, keberkahan, sakinah, mawadah, warohmah, keluarganya ya Allah, anak-anaknya menjadi anak yang solih dan solihah. Titipkanlah keturunan ya Allah bagi ayah bunda yang belum mempunyai keturunan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, titipkanlah jodoh yang solih dan solihah kepada mas-mas, mbak-mbak yang hadir pada malam hari ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudahkanlah studi, mudahkanlah belajarnya ya Allah bagi kakak-kakak yang hadir pada malam hari ini ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Allahumma gfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampunilah kekhilafan orang tua kami, ya Allah, dosa-dosa selama orang tua kami hidup, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kesehatan bagi orang tua kami yang masih ada, ya Allah, di dunia ini, ya Allah. Berikanlah rahmat kubur, nikmat kubur kepada orang tua kami yang telah tiada, ya Allah. Janganlah, ya Allah, Engkau siksa mereka, ya Allah, karena kesalahan dan kekhilafan kami di dunia, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, semoga orang tua kami, ya Allah, mendapatkan amal jariah atas apa-apa yang telah kami kerjakan di dunia ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Allahumma ansurna ikhwanana fi Filistin,
Allahumma ansurna ikhwanana fi mujahidina fi Filistin ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Selamatkan saudara kami ya Allah yang ada di Palestina ya Allah. Sehatkanlah ya Allah. Berikanlah rasa aman ya Allah. Semoga Engkau senantiasa terus berikan ketabahan kepada saudara kami di Palestina ya Allah. Ya Allah, janganlah Engkau hukum kami karena kami tidak bisa membela Palestina ya Allah. Karena kami belum bisa berdonasi untuk Palestina ya Allah. Jangan Engkau hukum kami ya Allah karena kami melupakan Palestina ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ingatkan kami terus ya Allah akan Palestina, ya Allah, saudara-saudara kami di luar sana, ya Allah, di tempat yang sangat jauh, tetapi tempat yang sangat diberkahi, ya Allah, tanah Palestina, ya Allah. Semoga kami terus bisa berdonasi, mensupport, men-share berita-beritanya, ya Allah, dan juga mendoakannya, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, semoga guru-guru kami, khususnya ya Allah yang ada di Kalam, kajian malam, diberikan keberkahan ilmu, senantiasa terus meluas kebermanfaatan ilmunya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, semoga para manajemen, pengurus Kalam, senantiasa Engkau berikan keberkahan usia, keberkahan rezeki, dan juga ya Allah, majelis Kalam ini semoga sampai ya Allah ke ujung Indonesia dan ujung dunia ya Allah. Amin. 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 Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ala hadiniyah wa likulli niyatin solihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, ayah bunda, abang kakak semuanya telah kita sama-sama berdoa karena doa adalah silahul mukmin, senjatanya orang-orang beriman ya. Karena doa juga insya Allah merupakan salah satu perantara kita semakin dekat dengan Allah dan doa juga merupakan salah satu upaya untuk merubah takdir. Barangkali takdir kita ya, ayah bunda, abang kakak semuanya itu menjadi orang-orang yang biasa, tetapi dengan doa menjadi orang-orang yang luar biasa. Masya Allah. Orang-orang luar biasa karena apa, ayah bunda? Luar biasa karena amalnya. Luar biasa karena sedekahnya, luar biasa karena kesabarannya. Masya Allah. Alhamdulillah, ya Bunda. Semoga terus istiqomah menuntut ilmu dimanapun berada, ya Bunda. Khususnya di Majelis Kalam ini setiap Selasa dan Jumat malam. Nah, Alhamdulillah sekarang di Selasa malam kita bertemu kembali dan insya Allah Allah izinkan bertemu di Jumat malam. Nah, Ayah Bunda yang belum masuk grupnya, ada di sini yang belum masuk grupnya, boleh di-chat di kolom komentar. Siapa yang masuk belum masuk grup Kalam? Kalau misalnya ada yang belum masuk, Ayah Bunda, Abang Kakak semuanya, Bang Halid ya, admin dari kita sudah share linknya. Silakan langsung diklik. Ayah Bunda tinggal menulis nama dan nomor WA, insya Allah akan langsung masuk grupnya. Diklik link grupnya. Nah, ya Bunda, Bang Kakak semuanya, Alhamdulillah di Majelis Kalam ini selain daripada berwakaf ya, Ayah Bunda bisa mendukung operasional kajian, juga operasional guru-gurunya, dan juga operasional Zoom-nya. Ayah Bunda insya Allah akan mendapatkan amal jariah. Tentunya dengan berinfak ataupun berwakaf. Kalau berwakaf, kemana Mas Irgi disalurkannya? Nah, disalurkannya adalah salah satunya ke Mahat One Quran Institute Pesantren Karakter Quran. Nah, dulu Irgi alhamdulillah belajar selama kurang lebih 2 tahun dan kurang lebih sekitar 5 tahun mengajar di sana, membantu mengasuh santri di Mahad One Quran Institute Pesantren Karakter Quran. Di sana disalurkan ayah bunda terakhir itu Irgi lihat di videonya itu 10 sampai 20 juta, Masya Allah, tabarakallah. Dari siapa itu? Dari ayah bunda, abang kakak yang telah berwakaf, Masya Allah. Selain daripada pesantren karakter One Quran Institute, ada juga pesantren Abul Yatama Indonesia di Garut. Nah, di Garut, insya Allah ya Bunda kalau mau mampir silahkan. Ada Ustadudin Badrudin. Beliau adalah guru kita. Salah satunya wakafnya harta ataupun infak daripada ayah bunda disalurkan ke sana. Dan masih banyak lagi ada beberapa rumah Quran di seluruh Indonesia. Ada rumah Quran Depok, rumah Quran Pagar Alam, dan sebagainya. Ini Masya Allah, Tabarakallah. Sangat-sangat luar biasa ketika kita pertama menuntut ilmu, kemudian kedua berwakaf.
Dan kemudian yang ketiga adalah menyebarkan info ini atau menyebarkan info kajian ini. Masya Allah. Ini luar biasa. Semoga ini menjadi bekal pulang bagi kita, ayah bunda, abang kakak semuanya, kembali kepada Allah. Selain daripada kewajiban kita sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang ayah yang mencari nafkah, sebagai seorang kakak yang belajar, ataupun misalnya adik yang belajar, insya Allah akan menjadi salah satu tambahan bekal. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah ya Bunda, kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum yang baru bergabung di majelis kalam ini. Ada yang baru pertama kali di majelis kalam atau jemaah istiqomah semuanya ini? Masya Allah. Nampaknya jemaah istiqomah semua ya. Alhamdulillah. Kalau ada yang baru pertama kali bergabung, kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang ayah bunda di majelis kalam. Insya Allah kajian ini diadakan selama 2 kali per pekan. Insya Allah setiap Selasa malam dan Jumat malam. Mari kita sama-sama tunggu ayah bunda, abang kakak, Ustaz Zulfikarullah yang insya Allah akan mengisi pada malam hari ini. Silakan ayah bunda yang misalnya mau absen-absen daerahnya, boleh ya di kolom komentar. Dari Brebes, Ibu Kuat Daryani, Masya Allah, Alhamdulillah. Barakallah Bunda, silakan. Yang lainnya, silakan. Selain dari Brebes nih, dari mana nih? Dari Sulawesi adakah? Dari Kalimantan? Baik, Alhamdulillah, Ayah Bunda, Masya Allah, Tabarakallah. Tadi guru kita mengabari, insya Allah sekitar 5 menit lagi akan siap untuk membersami kita pada malam hari ini. Insya Allah, Tabarakallah. Baik, Ayah Bunda, Abang Kakak semuanya, selalu istiqomah di dalam kebaikan, selalu istiqomah dalam menuntut ilmu, karena salah satu jalan untuk menuju surga itu selain daripada para ayah berjihad, mencari nafkah juga adalah mencari ilmu. Insya Allah ayah bunda, abang kakak semuanya, alhamdulillah dalam menuntut ilmu kita akan dimudahkan jalannya ke surga. Insya Allah. Ketika ayah ataupun ibunya yang mencari ilmu, sering menuntut ilmu, maka insya Allah akan menurun ya ke anak-anaknya, ke cucu-cucunya insya Allah. Karena kesolehan itu meskipun tidak bisa diturunkan, tapi akan apa? Akan menjadi wasilah, perantara. Anak-anaknya insya Allah akan semakin senang juga menuntut ilmu. Insya Allah. Bu Ida Raina dari Sumedang hadir. Barakallah, Alhamdulillah. Baik, Masya Allah, Tabarakallah. Alhamdulillah, ya Bunda. Senantiasa sehat walafiat.
Boleh silahkan di-share-share kembali Ayah Bunda kajiannya. Silahkan apabila yang belum share bisa share kembali baik itu ke story WA ataupun ke media sosial yang kita punya. Kalau Pak Suharyanto hadir, Masya Allah, dari Bekasi. Sudah share ke 5 grup, Masya Allah. Terima kasih Pak Suharyanto, Masya Allah. Dari SHY itu dari Bekasi. Oh, dari Bekasi ya, Masya Allah. Silakan Ayah Bunda. Nah, Masya Allah. Ada yang udah share ke 5 grup. Nah, kira-kira ada yang udah share juga. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Ibu Kuat Daryani sudah share ke 3 grup. Masya Allah, Alhamdulillah, Barakallah. Terima kasih Bunda yang sudah share, sudah membagikan info kajiannya. Insya Allah, Alhamdulillah. Dilihat, Masya Allah, Alhamdulillah semakin banyak 40 partisipan yang hadir. Insya Allah akan semakin bertambah ya. Bunda, Alhamdulillah. Insya Allah kita akan belajar bersama Gurunda Ustaz Zulfikarullah tentang apa? Tentang Science of Happiness. Masya Allah, tanda kebahagiaan. Nah, tanda kebahagiaan bagi seorang hamba itu apa? Dan ciri-ciri orang yang bahagia mungkin akan dibahas ya. Bahagia yang sesungguhnya itu apa? Insya Allah. Nah, itu juga belum tahu nih ya Bunda. Nanti insya Allah dibahas oleh Gurunda kita Ustaz Zulfikarullah. Insya Allah ya Bunda sesaat lagi guru kita akan hadir bersama kita. Barangkali ayah bunda ingin menyiapkan silakan minumannya, kemudian juga catatannya, tafadol, ya silakan. Sambil menunggu gurunda kita, ya bunda bisa menyiapkan minuman ataupun misalnya catatan. Insya Allah. Alhamdulillah, barakallah yang baru bergabung, kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ada Bu Isma, Pak Mukhlis, Pak Arkan, Masya Allah, Bu Ernida, barakallah. Ada Bunda Lucy ya. Alhamdulillah tadi di awal ada Kang Puja, Pak Hashim, ada Bunda Zainab. Alhamdulillah ya. Masya Allah Bu Yaya Haryati dari Cimahi. Bunda, Masya Allah. Alhamdulillah. Ada Ibu Eis, Bu Rini dari Cilacap hadir, Umu Ahwa. Alhamdulillah. Kemudian Irgi lihat ada Bu Nurfi, Ibu Yuliana. Kemudian ada Bu Insani. Alhamdulillah. Ada Bu Amelia dari Bandung, Bu Endah. Apalagi yang hadir nih, Masya Allah, Bu Nur Kurotul, kemudian ada Ibu Evi, Kantiana, Masya Allah, Alhamdulillah. Terus isi koma, ada Bu Rosmalia, kemudian ada Ibu Ana dari Sumbar, Masya Allah, Alhamdulillah. Bu Nila, Ahlan wasahlan, wa marhaban bikum, Bu Tina, Alhamdulillah dari Puwo, Puwo, Pupo, Puwoto.
Ada Ibu Halimatus Sadiah, Masya Allah. Hadir Bu Dewi Sartika dari Depok, Bu Ani, ada Ibu Rini, Bu Yusri, atau Pak Yusri, ya. Alhamdulillah. Ada yang belum ke absen, Ibu Wahyuningsih, ya. Insya Allah. Alhamdulillah, sekitar 44 partisipan. Ibu Dili, Puji Astuti. Allah, Alhamdulillah. Insya Allah ya Bunda, saat lagi kita akan belajar bersama Gurinda. Insya Allah. Silakan yang baru bergabung, Masya Allah Bu Ida, Pak Nasir, atau Pak Nasir, di absen ya, boleh daerahnya dari mana nih? Ada yang belum rename atau belum mengganti namanya, silakan kita sama-sama silaturahim, Ayah Bunda. Ada yang masih nama gadget ya, silakan diganti ke nama pribadi. Boleh silakan, Masya Allah. Alhamdulillah ya Bunda, Abang Kakak semuanya di majelis kalam ini insya Allah rutin ya, selama tidak ada halangan, selama tidak ada uzur, diadakan setiap Selasa malam dan Jumat malam. Insya Allah dirutin diisi oleh guru-guru di PPA Institute, Pola Pertolongan Allah Institute, dan juga acara ini didukung atau disupport oleh Miracle Gold. Insya Allah ya Bunda, Abang Kakak semuanya ya salah satu emas ataupun salah satu instrumen investasi ya selain saham dan juga mungkin ada yang lainnya. Insya Allah Miracle Gold ini akan bantu wakaf juga ke WPI ini. Masya Allah. Alhamdulillah, ayah bunda, abang kakak semuanya, guru kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Irgi. Masya Allah, bagaimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah, semakin baik, semakin sehat insya Allah. Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, Ustaz. Insya Allah, Alhamdulillah, ayah bunda sudah siap menerima wasilah ilmu pengetahuan dan juga kajian dari Gurunda. Alhamdulillah, dengan tema yang mungkin apa kita boleh spill sedikit, Ustaz. Science of Happiness. Nah, boleh, Ustaz? Mm-mm. Ya, kalau sains itu kan tanda ya, tanda happiness itu bahagia. Jadi kita insya Allah banyak orang yang ingin mendapatkan bahagia, tapi nggak banyak orang yang pada akhirnya yang ingin itu terus mendapatkan. Nah, jadi kita perlu belajar dari orang-orang sebelum kita, wabil khusus para ulama, salafun saleh, yang mengambil ibroh dan hikmah dari kehidupan para hamba-hamba pilihan Allah, para nabi dan rasul, dan tentunya insya Allah itu yang kemudian kita praktekkan di dalam kehidupan hari ini. Karena ada satu kaidahnya itu, the past is the key of the future. Masa lalu adalah kunci keberhasilan kita menuju masa depan. Nah, jadi insya Allah kita belajar salah satunya nanti dari resep tanda-tanda bahagia dari Syekh As-Satibi rahimahullah dalam kitab Al-I'tisam. Jadi insya Allah mudah-mudahan referensi ini yang kita pakai, karena kadang-kadang kita pakai banyak rumus-rumus bahagia, tanda-tanda bahagia yang itu lebih dekat kepada pemahaman-pemahaman yang jauh daripada Al-Quran dan Sunnah. Begitu, Masya Allah, Kang. tabarakallah. Baik, Ustaz. Alhamdulillah. Ini juga baru tahu nih, apa, ada kitab yang memang ada tanda-tanda bahagia, Ustaz. Insya Allah ini, ya Bunda, biasanya kan kita mengambil referensi dari, mohon maaf ya, misalnya dari Barat dulu, ya. Ya, Sekarang ya, kita ya. mengambil kaidah dari kitab-kitab. Masya Allah. Baik, Ustaz, terima kasih. Alhamdulillah, Mm-mm. ya Bunda, mari kita sama-sama doa terlebih dahulu. Allahumma inna nas'aluka iman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin, amin ya rabbal alamin. Kepada Gurunda kami persilakan. Silakan Ustaz. Baik, izin share screen ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Wahai menjadi tahiyatul Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala hadha nabiyil karim nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya fattah ya alim iftah qulubana futuhal arifin bihikmatika ya rabbal alamin. Kak Irgi serta ayah bunda abang kakak keluarga besar Majelis Kajian Malam Kalam WPI, PPA, dan juga Miracle Group yang insya Allah semuanya senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin menyapa kembali Bapak Ibu Ayah Bunda di awal pertemuan kita malam hari ini. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Ayah Bunda semuanya? Mudah-mudahan Bapak Ibu Ayah Bunda, Abang Kakak semua, walaupun posisinya off cam, insya Allah sehat walafiat. Dilapangkan rezeki dan semua urusannya. Disehatkan kondisi fisiknya dan juga dimudahkan semua hajat kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah malam hari ini sudah bergabung ada sedikitnya 47 ayah bunda abang kakak sahabat yang tergabung di majelis kalam pada malam hari ini. Dan boleh banget untuk kita share halal ya kepada circle terbaik kita, para bestie, ya baik itu keluarga kita, ataupun mungkin teman-teman dekat kita, alumni sekolah, alma mater, pokoknya semuanya halal ya. Karena kita pengen meluaskan manfaat sebanyak-banyaknya kepada sebanyak mungkin orang dari pertemuan hari ini. Karena kita ingin membahagiakan. Karena resep bahagia, kita hadirkan bahagia, maka insya Allah kita pun juga akan mendapatkan kebahagiaan. Bahkan dalam satu hadis Nabi disebutkan mandala ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Barang siapa yang menginisiasi sebuah kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala kebaikan sebagaimana yang melakukannya itu tanpa dikurangi sedikit pun. Jadi boleh dong sambil informasikan yang hadir ini sudah share belum kepada minimal 5 grup WhatsApp yang Bapak Ibu aktif atau abang kakak joinnya itu interaksinya engage gitu ya. Kuat gitu. Sudah di-share atau belum? Mudah-mudahan sudah ya. Sudah 10 grup WhatsApp Ustadz. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Suharyanto di Bekasi ya. Barakallahu fiik. Yang lain berapa? Sampai nggak 10 grup WhatsApp? Dramanya sih main. Nah, Allahu Akbar. nah, ini ada yang open mic, boleh ya kalau ingin menyampaikan, tapi kalau enggak, boleh di mute terlebih dahulu. Baik, terima kasih Umu Ahwa di Cilacap ya. Sudah, semua media sosial, WA, IG, FB. Wah, kalau Kang Irgi mah itu, Pak. It's a wajib. It's a must, ya. Itu adalah satu keharusan. Yang lain kira-kira bagaimana? Karena insya Allah kita berharap ya, pengennya sih kalau masuk surga itu kita bisa ngajak sebanyak-banyaknya orang-orang yang kita cintai di dunia ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah mengawali daripada malam hari ini, setelah kemudian Al-Fakir menyampaikan doa-doa terbaik, menyapa Bapak Ibu semua, yuk kita semangat dulu. Semangat dengan apa? Salah satu nasihat yang diingatkan oleh seorang ulama, namanya Syekh Ibnu Athaillah. Ya, Syekh Ibnu Athaillah, di mana Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam mengajarkan sebuah nasihat yang ini bisa menjadi spirit booster kita. Jadi kalau kita kok ngaji sudah mulai agak kendor-kendor, udah mulai agak males-males, itu jangan-jangan godaan syahwatnya lagi membelenggu di dalam hati kita. Dan yang menarik,
disebutkan oleh Syekh Mu'athaillah, la yukhrijus syahwat minal qalb illa khaufun muz'ijun au syaukun muqliqun. Tidak ada yang dapat mengeluarkan syahwat atau keinginan nafsu di dalam hati kita kecuali illa khaufun muz'ijun, yaitu rasa takut yang amat sangat ganggu. Jadi biasanya kan syahwat itu ya sesuatu yang menyenangkan gitu ya Bapak Ibu ya. Karena bahasa Qur'annya nanti Kang Irgi boleh di-mention itu ya. Surah Ali Imran jika saya tidak keliru. Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Ya, dijadikan indah bagi pandangan manusia itu daripada syahwat, kesenangan nafsu. Walaupun di awalnya itu minan nisa iwal banin, ya wanita, terus anak-anak. Tapi kan yang berikut-berikutnya itu ya emas, ya perak, ya kan. Jadi kemudian apalagi perniagaan yang takut kehilangan kerugian, keuntungannya. Kemudian sawah, ladang, kebun, kemudian kendaraan, rumah megah, kan ini semua adalah diantara yang menyenangkan kita. Dengan kata lain, kalau udah urusannya dunia, bukan nggak mungkin kita itu pol-polan. Sampai kita lupa bahwa kita akan pulang ke akhirat gitu maksudnya. Nah, maka di titik inilah Syekh Ibnu Athaillah mengajarkan kepada kita yang bisa kemudian mengeluarkan atau meredam syahwat keinginan nafsu dari hati kita itu adalah khaufun muz'ijun. Ya, khaufun muz'ijun. Khaufun muz'ijun ini apa? Rasa takut yang amat sangat mengganggu. Kalau bahasa saya ngikutin dunia aja, maka bukan tidak mungkin saya akan jadi orang yang tertipu. Karena Allahnya mengingatkan wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Bahkan dunia ini laibun walahun. Jangan sampai saya itu ya kok ngejar yang sifatnya sementara tapi lupa kepada yang akan abadi. Karena ketika nanti rugi, ruginya pol-polan juga gitu ya. Misalkan gini, wah udah pokoknya ikutin hawa nafsu aja. Itu bahkan disebut oleh Nabi orang-orang yang bodoh. Wala ajizu man asbau nafsahu hawa tamanna 'ala Allah. Orang yang pandir itu adalah orang yang dia mengikuti hawa nafsunya, hidupnya cuma ngikutin hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah. Jadi bahasanya gini, "Ah, nanti saya kan masih bisa mohon ampun sama Allah gitu kan, masih bisa taubat." Kalau nyampe, kalau enggak, maka dia akan mendapatkan siksanya Allah, dia akan mendapatkan kemarahannya Allah, bahkan dia akan dilempar ke dalam nerakanya Allah. Nah, ketakutan-ketakutan akan hal itu akan membentengi diri kita. Ya, al khaufun min iqabillah. Punya rasa takut terhadap hukuman-hukuman Allah, termasuk nerakanya Allah. Itu membuat kita itu ya sadar diri, jangan sampai kita jadi terlena. Ya, terbawa arus, hanyut dalam urusan-urusan syahwat. Begitupun juga yang kedua, ausyauqun muklikun, yaitu atau kerinduan yang amat sangat meresahkan. Kita biasa rindu itu terhadap sesuatu yang kita inginkan, betul nggak? Misalkan gini, kita rindu pengen ketemu sama anak kita yang lagi mondok. Atau misalkan ada ahli keluarga kita, bahkan bisa jadi pasangan yang dia kerjanya di luar kota atau di luar negeri dalam sekian waktu baru bisa pulang. Maka kan akan sangat merindukan. Sehingga untuk mendapatkan yang dirindukan, dia akan melakukan apapun yang bisa membahagiakan yang dirindukannya itu, gitu. Nah, apalagi kalau kita bahasanya rindu ke Allah. Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Siapa yang rindu bertemu dengan Allah, maka Allah pun lebih rindu untuk bertemu dengan hambanya. Cinta bertemu dengan Allah, Allah lebih cinta bertemu dengan hambanya. Wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ahu. Siapa yang dia benci untuk bertemu dengan Allah, Allah lebih benci bertemu dengan dia. Maka di antara keinginan, kerinduan kita bisa menatap wajah Allah tanpa hijab, bisa bersama dengan Rasulullah di mana? Di surganya Allah. Maka kerinduan kita akan surga, mendapatkan sayangnya Rasulullah, mendapatkan cintanya Allah. Maka kerinduan kita pengen ke surga itu akhirnya ngikutin apa-apa yang Allah inginkan dan Rasulullah contohkan untuk kita. Maka itu yang bahasanya kerinduan. Jadi kalau kita rindu surga, rindu Nabi, ya rindu dengan cintanya Allah, maka dia akan melakukan yang Allahnya ridho, yang Nabinya suka. Sehingga itu tidak akan mengikuti syahwatnya semata. Dia melakukan sebagaimana mau-maunya Allah, bukan sebagaimana mau-maunya dirinya.
Maka di titik inilah Bapak Ibu insya Allah walaupun malam ini ada di antara kita yang letih, di antara kita ada yang capek, atau mungkin lagi ada sedang kondisinya tidak baik-baik saja dalam permasalahan kehidupannya gitu yang dihadapi. Tapi insya Allah mudah-mudahan dengan kita menghadirkan tadi rasa takut kepada kemurkaan Allah, di satu sisi mengharapkan cinta dan sayangnya Allah dalam hidup kita, ini yang bisa meredam syahwat kita itu nggak ngedor-gedor terus gitu ya. Jadi akhirnya kita lebih senang untuk berada di circle kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan, dan kesolehan-kesolehan. Bismillah tadi pagi juga kita sudah ketemu ya. Tadi pagi ada yang ketemu nggak ya di parade webinar trainer PPA ya. Jadi baru kita bahas makna keluarga. Malam hari ini kita bahas science of happiness. Dan insya Allah mudah-mudahan kita dikaruniakan Allah pemahaman sehingga dengannya betul-betul kita menjadi orang-orang yang bahagia dunia akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Kak Irgi, ini sudah di-mention ya surat Ali Imran ayat 14. Jadi ini yang disebut tadi syahwat yang menyenangkan atau indah dalam pandangan manusia itu adalah minan nisa iwal banin, wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, sawah ladang. Tapi itulah yang diingatkan Allah Subhanahu wa taala bahwa semua itu adalah yang disebut sebagai kesenangan dunia, kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah sajalah tempat kembali yang baik berupa surga. Nah, dari sini kita belajar Bapak Ibu, bahwa dalam perjalanan kita, kita memang dihadapkan dua pilihan. Mau jalan bahagia atau jalan celaka gitu ya. Falhamaha fujuraha wa ya. Walaupun di antara kita, tentu kalau dikasih pilihan ini, mau nggak yang milih jalan celaka Bapak Ibu? Ada nggak di antara kita dikasih pilihan jalan celaka, jalan bahagia, milihnya jalan celaka, ada nggak? Kebanyakan kita mungkin nggak langsung milih jalan celaka, tapi impromptu. Pokoknya yang kelihatannya enak, menyenangkan, tak ambil. Ya. Walaupun belum tentu itu membahagiakan dan menyelamatkan. Tapi kalau jalan bahagia dengan izin Allah akan menjauhkannya daripada kecelakaan. Walaupun resiko tetap selalu ada. Karena memang dua gambar jalan inilah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di antaranya di dalam Quran surah Hud ayat ke-105. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa biiznihi faminhum syaqiyyun wa sa'id. Faminhum syaqiyyu wa sa'id. Dikala datang hari itu nggak ada seorang pun yang berbicara nanti di hari akhir. Ya, dalam ayat lain itu surah Yasin, hafal ya ayatnya ya Bapak Ibu. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi bahasanya hari itu semua manusia nakhtimu ala afwahim. Semuanya itu dikunci perkataannya, lisannya. Tapi waktu kalimuna aidihim yang berkata kaki tangan-tangannya, atas syadu arjuluhum bima kanu yaksibun, begitupun juga kaki-kakinya untuk menyaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di titik itulah ada dua kelompok orang, faminhum syaqiyun wa sa'idun. Ada yang celaka dan ada yang bahagia. Maka bagi kita, pengennya milih yang mana? Kelompok orang-orang yang memilih jalan bahagia atau jalan celaka, Bapak Ibu? Insya Allah jalan bahagia ya. Karena dengan izin Allah, kita diberikan pilihan ini. Cuma banyak di antara kita yang kadang, ya pokoknya hidup ini ngalir aja Ustadz. Tapi akhirnya malah kehilangan kendali daripada perjalanannya. Maka Bapak Ibu, sebentar ini tak muncul ke sini. Saya balikin lagi. Nah, jadi ini ya Bapak Ibu. Bahkan yang menarik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa jalan menuju ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Hufatil jannati bil makari. Surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa. Dan hufatin naru bisyahawat. Dan neraka itu diliputi dengan perkara-perkara yang disukai oleh syahwat. Ahlan, udah Fajriansah. Ini Masya Allah, udah Fajri, udah jauh, join lagi. Nah,
Biasanya latar belakangnya rumah gadang atau masjid besar di Padang ya. Ini kayaknya baru nyampe rumah ya. Ahlan, ahlan, udah. Baik, kita lanjut ya. Huffatil jannatu bil bakari wa huffatin naru bisyahawat. Jadi bahasanya surga itu, ya kan kalau kita milih jalan bahagia. Sekarang kayak tadi, kan fabinhum sa'idun wa syaqiyun. Ada orang yang fabinhum syaqiyun wa sa'idun, ada yang celaka, masuk ke mana? Ke neraka. Ya, kemudian wa sa'idun yang bahagia masuk ke dalam surga. Maka biasanya kita selalu kasih pilihan mau jalan neraka atau jalan surga. Tapi yang menarik dalam tabiatnya, Huffatil jannatu bil makari. Surga itu kasih diliputi perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa, ya kan? Kita beribadah, beramal soleh, capek Bapak Ibu. Tapi kalau yang namanya maksiat, itu kelihatannya kayak indah gitu kan. Padahal itulah penghias jalan menuju neraka. Wahuffatin naru bisyahawat. Sementara jalan menuju neraka itu diliputi perkara-perkara yang disukai syahwat. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam rawahu Muslim. Nah, dari sini kita bisa menemukan bahwa para ulama membagi ada 4 kelompok orang. Ya, manusia itu yang pertama, sa'idun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Ada kelompok orang yang dia itu bahagia di dunia tapi celaka di akhirat. Dikasih semua kunci-kunci perbendaharaan dunia, harta benda dikasih, pangkat jabatan dikasih, popularitas diberikan. Tapi masalahnya dia di akhirat celaka. Maka inilah yang selalu dibahasakan di dalam Al-Quran surah Ali Imran 185. Ukuran sukses kita itu sederhana Bapak Ibu. Faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannata faqad faz. Maka barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka mereka itulah orang-orang yang betul-betul sukses, yang berhasil. Nah, jadi jangan sampai kita ngerasa sukses di dunia, tapi ternyata wa'iyadzubillah, celaka di akhirat. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Quran surah Hud ayat 15 sampai 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa mengendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Dan mereka di dunia nggak akan dirugikan, Bapak Ibu. Tapi mereka akan mendapatkan apa? Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Itulah orang-orang yang dia tidak akan mendapatkan sesuatu di akhirat kecuali nerakanya Allah. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Maka kita nggak pengen yang kayak gini Bapak Ibu. Siapa contohnya? Di antara contohnya yang masyhur adalah Qarun. Dikasih kunci perbendaharaan harta di dunia, tapi ketika kemudian diajak untuk kemudian membelanjakan sebagian harta di jalan Allah, Qarun menjawab, innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya yang ada di sekelilingku ini karena kehebatan ilmuku. Maka kemudian Allah tenggelamkan di dalam perut bumi beserta harta yang dia banggakan. Dan kelak menjadi orang yang mendapatkan azab dari Allah. Begitu juga iblis kalau bicara makhluk, ya, diberikan semua kebaikan, bahkan iblis sudah sampai di surga. Tapi kemudian karena kesombongannya, ana khairum minhu, nggak mau sujud kepada Adam atas perintah Allah, maka dilemparkanlah iblis dari surga itu menuju neraka dan abadi berada di dalam. Maka kita nggak pengen Bapak Ibu cuma dapat preview dunia, tapi kemudian yang sebenarnya di akhirat malah zong gitu ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ada lagi kelompok orang yang syaqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Celaka di dunia tapi bahagia di akhirat. Mungkin dia konteks celaka ini bisa saja tidak sesukses orang-orang yang mendapatkan dunia gitu Bapak Ibu ya.
Sehingga mereka tuh kadang-kadang dicibirin oleh orang-orang yang bahasanya itu di luar orang-orang yang beriman. Dan ini diingatkan dalam Quran surat Al-Mutaffifin ya. Ayat 29 sampai 34. Tapi saya ambil hanya ayat 29 dan 34-nya saja. Jadi ayat 29, innalladzina ajramu kanu minalladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dulu tertawain orang-orang beriman. Ya, jadi kayak misalkan kisah Bilal ibnu Rabah gitu kan. Bagaimana kemudian Bilal itu disiksa luar biasa, ya. Tapi ternyata apa? Justru Bilal ini diantara yang dimuliakan di sisi Allah. Sehingga Nabi ketika Isra wal Mi'raj dikabarkan sudah mendengarkan suara sendalnya Bilal berada di surganya Allah. Walaupun Bilal masih ada di dunia. Karena nanti gambarannya adalah di ayat 34, fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Maka pada hari ini orang-orang yang beriman yang nertawain orang kafir. Jadi kalau hari ini misalkan ada orang rajin ngaji, ibadah, beramal soleh, menjaga sikap akhlak yang benar, Allah puritan, Allah soalim, nggak apa-apa Bapak Ibu. Mendingan dibilang soalim daripada sok zolim. Maka hari itu nanti akan ada di mana hari di mana mereka telah mentertawakan mereka yang akan ditertawakan. Maka ini ya terjadi pada sahabat Bilal, ya Uwais Al-Qarni. Mereka di dunia mungkin nggak mendapatkan banyak kebaikan, ya. Maksudnya hartanya biasa saja, bahkan cenderung jadi seorang budak gitu. Dalam konteks makhluk ya hewan kurban, ya kayak kalau kurban itu dikurbankan kayak celaka kan disembelih. Padahal itu insya Allah akan menjadi kendaraan, ya menjadi syahidul amal atau syuhudul amal. Nanti kita di akhir. Justru kacamatanya bukan semata kacamata kita, tapi bagaimana pandangan Allah Subhanahu wa taala di dalam hidup kita. Dan orang yang paling buruk adalah kelompok yang ketiga, Bapak Ibu, yaitu apa? Syaqiyun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Yaitu orang yang celaka di dunia, celaka di akhirat. Nah, orang seperti ini ya sebagaimana yang Allah firmankan dalam Quran surat Thaha ayat 124. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling daripada peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Ma'isyatan dongka itu bukan berarti semata-mata miskin, Bapak Ibu. Enggak. Ada kayak Abu Lahab dikasih ketinggian derajat sebagai pemuka kaum kafir Quraisy gitu ya. Hartanya berlimpah tapi sudah dilaknat Allah dari kehidupannya di dunia apalagi di akhirat. Begitupun Firaun, bukan berarti ma'isyatan dongka itu adalah apa namanya ya semata dikasih kehidupan sempit di dunia, nggak punya harta benda, bukan orang yang terkenal dan sebagainya. Tapi dia dalam keadaan-keadaan itu, tapi dia nggak merasakan kelapangan. Firaun dikasih, tapi musibah nggak berhenti berhenti, ya kan? Azab itu sampai berkali-kali datang. Tapi akhirnya yang terakhir paling menghinakan adalah ketika akhirnya Firaun itu tenggelam di dalam laut merah. Nah ini gambaran dunianya. Di akhirat ya kami akan kumpulkan orang yang mau berpaling daripada peringatan Allah, nggak mau dengerin nasihat daripada Rasulullah SAW, para salafun soleh, para ulama, ya berdasarkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala diajakin ngaji nggak mau, diajakin ibadah malas. Nanti selain hidup di dunianya sempit, di akhiratnya dibangkitkan dalam keadaan nggak bisa melihat, dalam keadaan buta. Dan mereka nanti nanya kalau dilanjutkan ayat itu, ya Allah kenapa mereka dibangkitkan dalam keadaan buta pada dunia waktu melihat? Karena kalian nggak mau baca ayat-ayatku, kalian nggak mau membaca peringatanku, kalian mengabaikan peringatanku, maka begitulah aku berikan kepada kalian. Bapak Ibu, kemarin kami dapat kesempatan berdakwah di depan para guru Quran, tapi mereka tunanetra, difabel nggak bisa melihat. Tapi ada yang hafal berapa juz, bacaan Qurannya bagus, bisa azan dengan indah. Sampai kita kemudian bilang, yang hari ini ada yang bisa ngelihat baca Quran malas, ngafal Quran enggak, disuruh azan boro-boro. Apa kita nggak malu?
sama orang yang bahkan nggak melihat aja bisa baca Quran, bisa ngafal Quran. Kita dikasih ngelihat malah nggak bisa baca Quran, nggak mau ngafal Quran, nggak mau ikut kajian Quran. Makanya contoh orang-orang yang seperti ini tadi, diantaranya adalah Fir'aun, Abu Lahab. Ini sudah dilaknat di dunia, dilaknat lagi di akhirat. Wa'iyadzubillah. Maka yang kita harapkan Bapak Ibu adalah di kelompok yang keempat. Kelompok keempat ini apa? Inilah yang kita sebut sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Nah, orang-orang yang seperti inilah yang bahasanya hidupnya itu sebagaimana doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kalau kita kembali kepada doa tersebut, maka kita pengen jadi orang-orang yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Apa rahasianya? Surat An-Nahl ayat 97. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan di dalam keadaan beriman, maka pasti kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan kami akan berikan dengan balasan pahala yang lebih baik daripada apa yang mereka telah kerjakan. Ini luar biasa, Bapak Ibu. Makanya kita beriman, beramal soleh, jangan kasih kendor, gas. Ada kesempatan, tadi Kang Irgi sudah mengingatkan, ayo ada ajakan wakaf, gas. Infak sedekah, gas. Jangan nunggu nanti akan belum banyak Ustadz hartanya. Nggak gitu. Kita itu nggak dididik untuk scarcity mindset, tapi abundance mindset. Ya, tidak berpikir kelangkaan, tapi berpikir keberlimpahan. Makanya kita belajar dari Nabi Sulaiman alaihissalam ketika mendapatkan kerajaan dikasih semua anugerah. Nabi Sulaiman nggak sombong, hanya bilang hada min fadli rabbi. Ini semua adalah kelebihan yang Allah berikan kepada aku. Bahkan seekor burung hudhud jadi mulia karena dia taat kepada Rasulnya Allah. Dalam perintahnya Allah. Burung hudhud pun jadi dimuliakan. Maka kayak peristiwa dibakarnya Nabi Ibrahim kan. Ada burung pipit, ya dalam riwayat itu, yang dia coba bawa air di paruhnya burung pipit. Berapa banyak sih dia bisa bawa air? Ya kan? Di satu sisi ada cicak. Cicak yang dia, kemudian satu sisi burung pipit itu bawa air buat memadamkan api yang membakar Ibrahim, sementara cicak niup-niupin supaya apinya makin gede. Maka ketika kemudian bahasanya dilihat, kenapa burung pipit begitu? Itu bukan masalah dia berhasil atau nggak memadamkan, tapi menunjukkan di manakah dia berpihak. Makanya kayak kita kalau melihat cicak itu katanya orang-orang tua kita dulu itu disunahkan untuk diseplet ya kan? Dijatuhin. Karena apa? Ya tadi, karena kondisinya waktu di zaman Nabi Ibrahim termasuk keberpihakannya kepada Raja Namrus gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kita ingin dalam perjalanan hidup kita ini kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Nah, lalu pertanyaannya, piye carane Ustaz? Gitu kan? Bagaimanakah kiat kita menggapai kebahagiaan dunia akhirat? Ini materi yang insya Allah mudah-mudahan kami bisa kembangkan lagi ya. Ini karena kemarin kami dapat satu maroji yang menarik dari Syekh Asy-Syatibi rahimahullah di dalam kitab Al-I'tisam tentang min alamati sa'adah alal abd. Ya, jadi di antara tanda kebahagiaan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti kita akan bahas misalkan ke depan insya Allah kita lanjutkan itu ada 7 definisi fid dunia hasanah yang diajarkan oleh Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu juga seperti apa? Insya Allah kita kembangkan. Karena ini di antara pokok-pokok pembahasan mengenai bahagia di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, oleh karena itu malam hari ini Bapak Ibu sesuai tema kita Science of Happiness. Maka kita membahasakan awalilah dengan memahami
apa sajakah yang menjadi indikator kebahagiaan. Jadi awalilah dengan memahami indikator kebahagiaan. Lalu apa saja Ustadz indikator kebahagiaan itu? Bapak Ibu, insya Allah sebagaimana disampaikan tadi dari Syekh As-Satibi rahimahullah dalam kitab Al-Itisam, maka disebutkan ada beberapa signs of happiness, tanda-tanda bahagia. Dan beliau mengatakan min alamati sa'adah 'alal 'abd, di antara tanda-tanda kebahagiaan seorang hamba itu adalah yang pertama Bapak Ibu adalah taisiru ta'ati alaih. Taisiru ta'ati alaih. Yaitu apa? Dimudahkannya seorang hamba untuk melakukan ataupun melaksanakan ketaatan-ketaatan. Ya, jadi kalau kita hari ini dimudahkan melakukan ketaatan, itu tanda kita seharusnya jadi hamba Allah yang bahagia. Ya, karena kita dipilih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita merujuk kepada satu hadis dari Nabi SAW, kalau kita ini pada dasarnya dari lahir sudah memiliki amanah sebagai seorang employee of Allah, ya, sebagai para pekerja-pekerjanya Allah. Walaupun kalau misalnya ketika ditanya di kelas Ustadz, apa iya memang Allah pernah buka lowongan gitu ya, agar kita jadi para pekerjanya Allah. Maka setidaknya secara tepat mungkin nggak ada. Tapi kalau kita dapati dari hadis Nabi, yang hari ini kita akan tampilkan, ini hadis riwayat Imam Ahmad bin Tirmidzi, disebut oleh Nabi SAW, "Idza aradallahu bi'abdin khaira ista'mal." Jikalau Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, Allah akan memperkerjakannya. Kemudian bertanya para sahabat, "Qila kaifa yasta'miluhu ya Rasul?" Bagaimana kalau Allah memperkerjakannya itu? Maka kemudian Nabi SAW menjawab, "Qala yuwaffiquhu li'amalin salih qabla al-maut." Yaitu Allah akan memberinya taufik untuk amal soleh sebelum wafatnya. Maksudnya apa? Akan disibukkan, dimudahkan di dalam melakukan ketaatan dan kebaikan amal di sisi Allah. Bahkan para ulama menyebutkan salah satu tanda sebuah amal kita diterima, Allah akan menyibukkan kita dengan amal-amal berikutnya. Dimudahkan kita untuk melakukannya. Mungkin tadi pagi kita sudah ikut Zoom kajian ba'da subuh, waktu duha, ba'da zuhur mungkin, atau mungkin ya menjelang berbuka kalau yang puasa, atau misalkan ya sekarang malam mau istirahat aja masih Zoom gitu. Mudah-mudahan itu bagian keterpilihan. Dan ketika kita dimudahkan untuk beramal soleh, kemudian taat, itulah tanda cintanya Allah kepada kita. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Idza aradallahu bi'abdi khairan ista'mala. Itu kuncinya tuh. Kalau Allah menghendaki kebaikan, nah itu ada juga tuh. Kalau kita telusuri ada berapa? 5 sampai 7 hadis kalau saya enggak keliru. Yang awalannya itu siapa yang dikehendaki Allah kebaikan? Min ahlil khair. Nah, insyaallah ini lain waktu kita akan angkat juga ya, boleh di majelis kalam ini nanti. Tolong di-remind ya KRG insyaallah. Tapi tema kita tentang happiness ini menarik karena ya karena kita tadi sibuk melihat konsep kebahagiaan di luar sampai kita mendapati di dalam itu bahkan kita nggak tahu dan nggak kenal. Maka kalau hari ini kita diizinkan mudah melakukan ketaatan, itu adalah di antara tanda cintanya Allah kepada kita. Dan inilah di antara tanda kebahagiaan hakiki. Karena berbahagialah seorang yang dia diberikan taufik oleh Allah untuk bisa terus beramal soleh sehingga diwafatkan di dalam keadaan amal solehnya itu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua disebutkan oleh Syekh Syatibi rahimahullah berikutnya adalah yang kedua, wa muwafaqatu as-sunnati fi af'alihi, yaitu sesuainya atau selarasnya amal perbuatan kita dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita ingin dapat cintanya Allah, syaratnya sederhana. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah jikalau kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Siapa? Rasulullah Muhammad SAW.
maka niscaya Allah akan mencintai kalian. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah akan mengampuni dosa kalian. Allahu Ghafurur Rahim. Dan Allah Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, disayangi oleh Allah. Makanya salah satu syarat amal kita jangan sampai banyak tapi boncos. Kenapa? Karena nggak ikut sunnah Nabi. Maka ketika kita ikut sunnah Nabi, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi, maka inilah yang menjadi di antara tanda kita bahagia. Karena bahagia adalah ketika amal kita sesuai dengan teladan Nabi SAW. Bukan hanya semangat ibadah, tapi juga sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu, adalah Sukala Syatibi rahimahullah wa suhbatuhu li ahli salah. Bersahabat dengan orang-orang saleh. Bersahabat dengan orang-orang saleh. Nah, kalau kita alhamdulillah gabung di majelis ini, ketemu teman baru, gabung lagi di kajian yang lain, bertemu dengan sahabat-sahabat yang insya Allah makin bertambah keluasan daripada silaturahim kita, gitu ya. Karena apa? Nabi meletakkan salah satu indikator agama kita itu ada kepada siapa kita berkawan. Ar-rajulu ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu berada di atas agama sahabat karibnya, maka hendaklah setiap kali memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Karena apa? Lingkungan soleh itu akan memantulkan kebahagiaan dan jagain iman. Maka tadi kenapa di awal kita ajakin Bapak Ibu, yuk kita luaskan kepada para keluarga kita, bestie kita, sahabat-sahabat seperjalanan. Agar kita bisa bareng-bareng. Dan kita bertemu dengan orang soleh itu insya Allah membahagiakan Bapak Ibu. Maka menjadi obat hati. Tapi kalau berteman sama orang-orang yang nggak benar, Bapak Ibu, wa'iyadzubillah. Ibarat yang sering disampaikan itu, ibarat kalau kita bergaul sama tukang jual minyak wangi, minimal kalaupun kita nggak pakai minyak wangi, ikutan wangi. Tapi kalau kita gabungnya sama tukang pandai besi, walaupun bahasanya nggak kebakar, minimal kebauan asapnya. Maka bersahabatlah dengan orang-orang soleh, maka itu menjadi di antara salah satu tanda kebahagiaan. Nah, Bapak Ibu, itu yang ketiga. Yang keempat berikutnya adalah wa husnu akhlaqihi ma ikhwani. Akhlaknya baik terhadap sesama saudaranya. Bahkan bahasanya di dalam satu ayat surat Al-Baqarah ayat 83, wa qulu linnasi husna. Dan bertuturlah yang baik kepada manusia. Karena bukankah kita itu senang kalau orang berbuat baik kepada kita? Maka kenapa kita nggak melakukan kebaikan? Karena itu akan kembali juga kepada kita. In ahsantum, ahsantum. Ya, jadi kalau bahasanya, kalau kita berbuat baik, maka ahsantum li anfusikum. Maka itu akan kembali kepada kamu. Wa in asa'tum falaha. Tapi kalau kita berbuat keburukan, keburukan itu pun juga akan kembali kepada kita. Maka salah satu pesan Nabi ketika ada seorang sahabat itu akan menjalankan amanah dakwah. Di antaranya apa? Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyatal hasanata muha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu memberikan pesan, bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada. Dan iringilah yang tidak baik dengan yang baik agar itu bisa menghapuskannya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan berakhlaklah kepada manusia lain itu dengan akhlak yang baik. Ya. Karena kalau kita akhlak baik terhadap sesama saudara, itu indah Bapak Ibu. Tapi kalau udah buruk, wah gontok-gontokan, siku, hancurkan, menghina, tajassus. Maka akhlak mulia adalah tanda bahagia batin dan bukti keimanan. Karena Rasulullah diutus, innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak, maka itulah yang menjadikan kenapa Rasulullah kelihatan selalu bahagia. Maka oleh karenanya yang kelima adalah wabadlu ma'rufihi lil khalq. Menebar kebaikan dan manfaat kepada makhluk. Karena hamba yang bahagia nggak hanya mikirin dirinya aja, tapi juga bagaimana bisa meluaskan manfaat, berkontribusi untuk sesama. Sebagaimana hadis Nabi, ahabun nas ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas.
Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia yang lain. Wa habul a'mali ila Allah ta'ala sururun tudkhiluhu ala muslim aw takashifu anhu kurbatan aw taqdi anhu dainan aw tatrudu anhu ju'an. La akhirul hadis. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam rawahu at-Tabrani. Adapun amalan yang paling dicintai Allah adalah buat muslim lain bahagia, angkat kesusahannya dari orang lain, membayarkan utangnya atau menghilangkan rasa laparnya. Inilah yang akan membahagiakan. Karena dalam konsep take and give, nggak selalu melulu kita milih take dulu baru kita akan give, ya kan? Ya, kita akan take kalau kita give gitu. Enggak, give and give ya, memberi dan memberi. Urusan nanti kita ngambil terserah Allah gitu. Itu yang akan membuat kita bahagia. Jadi kita nggak akan terjebak kepada motif transaksional. Nah, yang selanjutnya, dua yang terakhir adalah diungkapkan oleh Syekh Syatibi rahimahullah adalah wahtimamuhu lil muslimin. Perhatian dan kepedulian terhadap kaum muslimin. Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasad. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alaih. Perumpamaan orang beriman dalam kasih sayang, cinta, perhatian mereka itu bagaikan satu tubuh. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu saudara. Makanya kalau hari ini kita kok selalu digaungkan tentang Palestina, 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 Palestina gitu. Karena man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Orang yang tidak peduli dengan urusan saudara muslimnya, dia bukan bagian daripada umat Islam. Maka disinilah bahagia adalah ketika hati seorang muslim itu hidup dengan rasa peduli pada kondisi umat. Jangan kita itu menjadi orang-orang yang acuh terhadap saudara kita. Ah, nggak usah lah ikut-ikutan, ntar juga paling menguntungkan sebagian kelompok. Udah nggak bantu, ngejelekin lagi. Nah ini adalah yang kedua. Dan yang terakhir, diungkapkan oleh Syekh Syatibi rahimahullah, adalah mura'atuhu bi awqati, menjaga dan memanfaatkan waktunya dengan baik. Karena Rasulullah dari 15 abad yang lalu sudah mengabarkan dan mengingatkan kita, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu padanya, yaitu apa? Kesehatan dan waktu. Rawahu Bukhari. Maka disinilah kita punya waktu terbatas. Jangan sampai waktu itu kita buang sia-sia. Tapi ketika kita bisa mengelolanya dengan baik, harithun ala waktu, ya maka insya Allah ini yang akan kelak menjadi jalan bahagia. Karena bahagia bukan hanya ketika kita punya banyak amal, tapi bahagia adalah ketika kita dimudahkan oleh Allah mengelola waktu agar tidak terbuang sia-sia. Nah inilah yang menjadi 7 indikator signs of happiness, tanda-tanda kebahagiaan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan menariknya, Syekh Abdul Qayyim menyimpulkan kebahagiaan itu sederhana. As-sa'adatu kulluha fi ta'atillah wasyaqawatu kulluha fi ma'siyat. Seluruh kebahagiaan itu ada di dalam ketaatan kepada Allah. Dan seluruh kesengsaraan itu ada di dalam kemaksiatan kepada Allah. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala di antara munajat yang kita mintakan adalah Allahumma ja'alna minas sa'adah atau minas su'ada'i fid dunya wal akhirah wa la taj'alna minal ashqiya wa khtim lana bil husna waghfir lana wa li walidina walil muslimina ajma'in. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Jangan Kau jadikan kami celaka. Akhiri hidup kami dengan khatimah. Ampunilah kami, kedua orang tua kami dan seluruh kaum muslimin. Alhamdulillah alamin. Semoga dengan signs of happiness bisa meniti jalan bahagia seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan kembali kepada yang penuh bahagia. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Saya kembalikan lagi kepada Kang Irki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami ucapkan jazakumullah khairan katsir kepada Gurunda. Alhamdulillah ya Bunda, barakah semuanya. Masya Allah, tabarakallah. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi keberkahan ilmu bagi kita semuanya, bisa mengamalkannya sedikit demi sedikit.
Ayah Bunda, sebelum masuk kepada sesi tanya jawab, barangkali Ayah Bunda ingin bertanya seputar materi yang tadi beliau sampaikan. Namun, izin kami dari Majelis Kalam akan informasi yang bermanfaat untuk kita semuanya. Silakan, admin. Bismillahirrahmanirrahim, Ayah Bunda, Bapak semuanya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka ia akan mendapat pahala sebanyak apa yang telah diperoleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Yuk kita sama-sama Ayah Bunda mensupport kajian kalam ini agar semakin banyak orang yang mendapatkan hidayah, fik, dan juga tersentuh hatinya untuk dakwah. Ayah Bunda, Abang Kakak semuanya, dan insya Allah infak ataupun wakaf yang ayah bunda keluarkan akan menjadi penggerak ekonomi baik itu dari pesantren ataupun rumah Quran di seluruh Indonesia, dan ayah bunda abang kakak semuanya tentunya akan mendapatkan pahala jariah. Kemana kita akan menyalurkannya? Itu ke sedekah mengharapkan ridho Allah di nomor rekening BSI 4 triple 6 111 451. Apabila Ayah Bunda ada informasi ataupun yang ingin ditanyakan dan juga konfirmasi setelah transfer, bisa ke admin Avan di nomor rekening yang di nomor WA yang tertera. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Ayah Bunda yang telah berinfak ataupun berwakaf. Semoga apa yang telah dikeluarkan menjadi keberlimpahan rezeki ataupun harta. Berapapun yang dikeluarkan, insya Allah Allah Maha melihat dan Allah Maha melipat gandakan harta yang kita miliki. Baik, Bunda, Abang Kakak semuanya, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada Bunda seputar materi yang telah disampaikan? Boleh raise hand ataupun di chat di kolom komentar. Kami tunggu sekitar 3 menit. Bagi yang ingin berwakaf ataupun berinfak, Ayah Bunda bisa dilihat di kolom komentar. Insya Allah sedekah ataupun infak yang Ayah Bunda keluarkan akan menjadi keberlangsungan terus majelis kalam ini, insya Allah dengan izin Allah tetap ada di Selasa malam dan Jumat malam. Bagi yang belum masuk grupnya, ayah bunda, abang kakak yang baru bergabung, insya Allah admin akan mengirimkan link grup nanti di akhir. Ayah bunda bisa mengklik link biru yang admin share nanti. Silakan ayah bunda, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada Gurunda? Baik itu raise hand dipersilakan ataupun di chat di kolom komentar. Ini kelihatannya sudah bahagia Kang Irgin ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, kalau tidak ada, Irgi izin mengembalikan kepada Gurunda untuk menutup dengan closing statement. Silakan Ustaz. Iya, jazakallah khair kepada Kang Irgi, kepada keluarga besar WPI, dan tentunya ayah, bunda, abang, kakak, sahabat Majelis Kalam yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahagia adalah di antara yang dicari oleh setiap manusia hari ini. Tapi banyak orang salah memilih jalan bahagia, mengenali bahagia, bahkan akhirnya terjebak dengan kebahagiaan yang semu. Tapi ketika kita mengenali bahwa bahagia yang sebenarnya adalah ketika kita dimudahkan untuk taat kepada Allah, dijauhkan dari maksiat dalam kepada apapun yang kita lakukan di hadapan Allah, maka insya Allah ini adalah di antara sinyal-sinyal bahagia yang Allah berikan untuk kita. Maka kita vibrasikan bahagia itu bukan hanya pada diri kita, tapi juga kepada sebanyak mungkin orang yang berada di sekeliling kita. Termasuk tadi, kalau hari ini kita bahagia mendapatkan pemahaman mengenai perspektif bahagia dalam kacamata kita sebagai seorang muslim, dan kita ingin manfaat ini dirasakan juga kepada sebanyak mungkin orang. Mungkin kita nggak mampu menyampaikan sebagaimana kita berbicara di forum, berbicara di depan halayak umum, tapi kita bisa untuk berpartisipasi menjadi bagian yang berkontribusi atau sebagai kontributor
agar amal dakwah yang dilakukan oleh WPI, PP Institute, dan Miracle Gold ini bisa terus berkelanjutan adalah ketika kita kemudian menjadi bagian yang membersamai dakwah ini sebagai bagian upaya kita merayu kepada Allah. Maka tadi insya Allah Kak Nyirgi sudah mention nomor rekeningnya, maka Allah tidak melihat kepada berapa jumlahnya, tapi kesungguhan kita, keberpihakan kita. Kalau kita sanggupnya 10.000, kita sanggupnya 50.000, silahkan. Sanggupnya 100.000, 200.000, 500.000, silahkan. Saya Ustadz lagi dapat rezeki nih. Habis ini ada proyek yang kemudian berhasil, pengen berbagi 10 juta, 50 juta, silahkan. Karena insya Allah ketika kita berbuat kebaikan, hakikatnya in ahsantum ahsantum li anfusikum. Perbuatan kebaikan itu akan kembali lagi kepada yang melakukannya. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidaklah balasan kebaikan itu kecuali kebaikan yang lebih baik lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga tidurnya nanti malam bahagia, bangun di sepertiga malam terakhirnya dalam kondisi bahagia dan bermunajat kepada Allah dengan penuh kebahagiaan. Begitu Kang Yirgi, insya Allah. Insya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, jazakumullah khairan katsir Ustaz. Alhamdulillah, Ya, semoga kita iya. semakin bahagia, bukan hanya secara fisik, tapi secara lahir, Masya Allah. Secara batin. Baik, Insya Masya Allah. Allah, alhamdulillah. Baik, Masya Allah, Ibunda, Abang Kakak semuanya, semoga kita dapat mengamalkan apa yang beliau sampaikan, guru kita sampaikan, dan kita doakan sebagai rasa syukur kita menerima ilmu pengetahuan, menerima kajian, kita doakan guru kita, semoga senantiasa terus Allah berikan keberkahan ilmu, keberkahan usia, dan Allah senantiasa terus menjaga beliau dalam setiap langkahnya. Amin ya Allah rabbal alamin. Ayah bunda, abang kakak semuanya, bagi yang ingin berwakaf dan berinfak, silahkan bisa dilihat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi keberkahan bagi kita semuanya. Jazakumullah khairan katsiran. Selamat istirahat. Kita sama-sama cukupkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan disunahkan dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Kang Irgi, udah Amin, Fajri, dan Ustaz. ayah bunda semuanya ya. Izin pamit. Silakan Assalamualaikum. Ustaz, selamat Sama-sama, istirahat. jazakumullah khair, Ya. Fasiran. Terima kasih, Baik, ayah Mas bunda, Yudi. sama-sama kita cukupkan. Hitungan ketiga.